Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati para masyayikh wal akhos, Ketua MWCNU Tanah Merah dan juga Rois, teman-teman IPNU, IPPNU. Alhamdulillah pada malam hari ini saya mendapatkan kehormatan untuk ngaji online Karomah, program dari MWCNU Tanah Merah. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan menjadikan manfaat yang besar untuk umat Islam secara menyeluruh. Sebelum kita mulai pengajian ini, mari kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW dan juga para masyayikh, muassis, Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah wa diyatan al-hadrati Sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwaji wa dzurriyyati anallahu li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid dunya wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma al-Fatihah wa diyatan hadrati Sayyidina Hubaba Khadijah al-Kubra wa jami' ummatil mu'minin wa ila Sayyidina Fatimah az-Zahra wa Khadijah Sayyidina Ali ibn Abi Thalib wa ila Sibatainil Imamain Hasan Husain wa jami' sulali Tahir min Hasan Husain al-Bait Nabi wa ila hadrati jami' sadatina ahli al-maratibil aliyati min ashabi turki sufiyah khususan ashabi hadhihi rawatib saniyah Sayyidina Habib Umar bin Abdurrahman Attas wa Syekh Ali bin al-Baras Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad Sayyidina Ali bin Al-Kafil hadrati masyayikhina wa masyayikhina wa jami' masyayihim muassis masari wa sallallahu anallahu firmahu li darajatin fil jannah wa yakthur natihim wa yahfazna bi jami' barakat fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Hadiyatan hadrati jamil muslimin sumat wal mu'minina min masyariqil ardi ila maghribiha wa bahriha wa min yaminha ila shimaliha min qafil aqafin min ladun adam ila yaumil qiyamah husna abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddina wal fatihah bil qabul wa tamami kulli sulh wa ma'mul wa salahi sya'ni dar fi dunya wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa auladina masyaallah wa qawalibana ma'al huda wa tuqa ala fafalhina wal muti ala din islam wal iman bila mahnatin wal imtihan bi haqqi sayyidi wal adnan wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin mustami'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab ini adalah kitab Ihda Sawabi Qiraatil Quran wa Ta'at ilal Amwat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil 'aliyil a'la allazi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada wa amata wa ahya wa ja'ala ad-dunya mazra'atan lil 'uqba. Wa azka salati wassalam ala sahibit tal'atil husna wal maratibil ulya Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi. Kitab ini adalah kitab Ihda Sawabil Qiraah wa Ta'a ilal Amwat. Kitab yang sengaja dikarang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kaum muslimin muslimat. Pertanyaan, apakah betul bahwa bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan sholawat, kemudian ibadah-ibadah yang lain itu betul-betul nyampe kepada orang-orang yang meninggal. Wa min hadhil masail lan iku setengah saking ikilah pira-pira masalah allati kang
yusiruna kang padha ngrakaken al-hubaru apa pira-pira informasi haulaha ing dalem kiwa tengene masail kathiron kang ake masalatan apane masalate wusulu sawabil amali apa tumekane pira-pira ganjarane pira-pira amal ilal amwati maring pira-pira wong kang mati. Permasalahan yang sekarang yang ada di depan mata di masyarakat ini adalah banyak orang-orang yang mengatakan bahwa amal ibadah kita, bacaan-bacaan zikir, bacaan-bacaan Al-Quran tidak sampai kepada orang yang mati. Bacaan-bacaan tahlil dibid'ahkan. Ini adalah usaha besar orang-orang Wahabi dalam rangka mencegah orang-orang ahlus sunnah wal jamaah untuk tidak melakukan peribadatan selain bacaan Al-Quran. Jawabannya adalah anna insanan da'a au qur'al Qur'an al-karim au tasaddaqa au amila ayya amalin minal qurbat was salihat summa ja'ala thawaba dzalika limayyitin min ahlil millah wa sa'allahu ta'ala isalahu ila dzalikal mayyit. Fahal hadzal amul masyru'? Ada pertanyaan, apakah bacaan Al-Qur'an, sedekah dan juga amaliyah-amaliyah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini sampai kepada mayit? Fahal hadzal ma'mul hadzal amal masyru'? Apakah perbuatan-perbuatan ini disyariatkan di dalam Islam? Wa hal yasilu thawabu dzalikal amali ila dzalikal mayyit? Apakah amal ibadah itu sampai betul-betul sampai kepada mayit? Walladzi alaihi jamaahirul a'immati wal muhaqqiqin ahli sunnati wal jamaah anna hadzal amala masyru'un wasail. Para ulama, para imam-imam terdahulu yang muhakkik, yang dikatakan muhakkik ini bukan hanya orang sekedar pinter ilmu agama, tapi betul-betul pinter terhadap ilmu agama. Menyatakan anna hadzal amala masyru'un wasail. Menyatakan bahwa amal ibadah ini betul-betul disyariatkan. Wa anna hibatal a'mal jaizah lil ahya'i wal amwat. Memberikan amal ibadah baik kepada orang yang hidup dan kepada orang yang diperbolehkan. Wa annal insana katsiran ma yantafi'u bi amali ghairi. Banyak amal ibadah seseorang yang diambil manfaat atau diberikan orang yang lainnya, baik itu orang yang sudah meninggal maupun orang-orang yang masih hidup. Dalam kitab ini sebetulnya ada 3 permasalahan yang akan dibahas. Yang pertama adalah apakah betul-betul amaliyah itu disyariatkan oleh agama. Kemudian yang kedua adalah dalil-dalil yang mengatakan bahwa amal ibadah ini betul-betul ada di dalam Al-Quran atau hadis. Kemudian dalil-dalil yang disebutkan para ulama salafus sholihin. Yang pertama adalah masyru'iyatu hadzal amri 'inda umumi ahli sunnati wal jamaah wa ittifaqil madzahibil arba'ati ala jawazi. Yang pertama, syariatkannya pahala memberikan pahala kepada orang yang meninggal ataupun orang yang hidup. Itu betul-betul menurut ittifaq kesepakatan ulama ahlus sunnah wal jamaah, menurut imam madhab 4, bahwa memperbolehkan itu semuanya diberikan kepada orang yang mati ataupun orang yang masih hidup. Kullaman bahasa hadhil mas'alata biinsafin wa tajarrada yatabayyan lahu annal umuma mawdi'u ittifaq bain ahli sunnati wal jamaah lam yukhalif fi usulil masyru'iyyah ahadun mimman yu'tadda biqauli wa inna ma hasalal khilaf fi ba'dil anwa minal amwal. Semua imam mazhab 4 menyatakan bahwa amal ibadah seseorang
bacaan Al-Quran, zikir, tahlil dan lain sebagainya menyatakan bahwa amal ibadah itu bisa nyampe kepada orang yang meninggal ataupun orang yang hidup. Akan tetapi ada sedikit permasalahan yang menjadi khilaf antara ulama satu dengan yang lain. Wa ilaikum lan maring sira kabeh maksaros sadat pira-pira wong kang mulya al-akarim itu tegese pira-pira wong kang mulya. Ba'du hadhihi nususi apa setengah ikilah pira-pira nas minal kutubi saking pira-pira kitab al-mu'tamadati kang den gawe kegeyongan fil madzahibi ing dalam pira-pira mazhab ati kang papat. Di dalam kitab ini nanti diterangkan masing-masing mazhab akan menerangkan bagaimana dalil sebenarnya disyariatkannya pahala itu bisa nyampe kepada awalan madhabul hanafiyati. Yang pertama adalah madhabnya Imam Hanafi. Qala ngendika al-imamu sapa imam al-Marghinani kang bangsa Marghinan fil hidayati ing dalam kitab hidayah fi babil haji ing dalam bab haji anil ghairi saking wong liya. Al aslu fi hadzal babi annal insana lahu an yaj'ala thawaba amalahu li ghairihi salatan aw sauman aw shadaqatan aw ghairiha inda ahli sunnati wal jamaah. Imam Al-Marghinani, seorang imam bermadzhab Hanafi, menyatakan di dalam kitabnya namanya kitab Al-Hidayah bab tentang haji dari orang lain. Al-aslu fi hadzal babi annal insana lahu ayyaj'ala thawaba amalihi li ghairihi. Seseorang boleh menjadikan pahala ibadahnya untuk orang lainnya. Salatan au sauman, baik itu ibadahnya dalam bentuk salat, au sauman atau puasa, sedekatan atau sedekah. Au ghairiha, atau selain sedekah, atau selain puasa, atau selain salat. Yang penting itu adalah amal ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lima krono opoma anin Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sinten kanjeng Nabi bikab syaini kelawan wedhus gibas loro amlah rone ma utawi salah sijine kabsyaini an nafsihi iku krana awak dhewe ne kanjeng Nabi wal akharu utawi kang liya an ummati iku krana ummati kanjeng Nabi mimman aqarra mimman saking wong aqarra kang netepaken sapa man biwahdaniyatillahi kelawan suwijine Allah taala wa syahidalahu bil balagh. Dalil yang mengatakan bahwa amal ibadah itu pahalanya bisa nyampe kepada orang lain, baik itu mati ataupun masih hidup, itu sebuah hadis yang menyatakan bahwa annahu dhaha bi kabsyaini amlahaini. Rasulullah menyembelih 2 kambing gibas. Amlahaini, ini disebutkan amlahaini. Amlahaini itu gibas yang menyenangkan. Yang menyenangkan, amlahaini itu berasal dari kata malih. Kabsyaini amlahaini. Itu kambing gibas yang gemuk, yang sehat. 2 kambing itu diperuntukkan untuk diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang satunya wal akhiru an ummatihi mimman aqarra bi wahdaniyatillah. Yang satunya diperuntukkan umatnya Rasulullah yang menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa syahidalahu bil balagh. Rasulullah mengatakan bahwa ini akan nyampai. Ja'ala tadkhiyata ihda syataini li ummatihi. Rasulullah menjadikan salah satu kambingnya itu akan yang nanti pahalanya diberikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan ngendika al-alamu Ibnu Najim fil bahri ra'iq syarhakan sin daqaiq
fi babil haji anil ghair wal aslu fihi annal insana lahu ayyaj'ala thawaba amalihi li ghairi salatan aw sauman aw shadaqatan aw qiraatal qur'ani aw dzikron. Zikir bisa dalam bentuk manakib, bisa dalam bentuk tahlil, bisa dalam bentuk hizib atau wirid-wirid yang lain. Au tawafan atau tawaf, au hajjan haji, au umrotan umroh, mengumrohkan orang lain. Ketika kita berangkat umroh pertama pahalanya kita gunakan untuk diri kita sendiri. Hari berikutnya kita melaksanakan umroh lagi, ya. Kita mulai lagi, bisa dipergunakan untuk orang tua kita, dipergunakan untuk kakek atau nenek kita atau saudara kita. Au ghairi dzalika inda ashabina. Orang ada Imam Hanafi. Ini berdasarkan lil kitab wa sunnah. Ammal kitabu faliqaulihi ta'ala wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa ikhbarihi ta'ala an malaikati biqaulihi yastaghfiruna lilladzina amanu, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat-malaikatnya, malaikat yastaghfiruna lilladzina amanu. Wasaqan ibaratin biqauli ta'ala rabbana wasi'at kullasyai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilakal ayat. Ada lagi wakih dalil-dalil Al-Qur'an yang menyatakan bahwa pahala amaliyah seseorang itu bisa diberikan kepada orang lain. Wa amma sunnatu anapun utawi hadis fa ahadisu mongko iku pira-pira hadis katsiratin kan akeh. Minha iku setengah saking ahadis ma iku hadis fi sahihaini kang tetep ing dalam kitab Sahih Muslim. Bunyinya apa? Hina dhuha bil kabsyaini faja'ala ahaduhuma an ummatihi. Ini betul-betul hadis sahih, hadis yang diriwayatkan, hadis yang termaktub di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis ke-5554. Di Sahih Muslim juga ada hadis ke-1966 an Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis ini diceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dan banyak sekali kitab-kitab hadis yang menerangkan hadis tentang bagaimana Rasulullah menyembelih 2 kambing dan pahalanya diberikan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahina idin fata'ayyana alla yakuna qaulahu ta'ala wa anna laisa lil insani illa ma sa'a ala zahirihi. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah menyampaikan auzubillahi minasyaitonir rajim wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Ayat ini tidak bisa dilihat dari zahirnya saja. Wa fihi ta'wilat. Ada takwil-takwil yang harus dipandang di sisi lainnya. Aqrabuha makhtarahul muhaqqiq Ibnul Himam annaha muqayyadun bima yahabahul amil, yakni laisa lil insan ma sa'a ghairahu nasiban illa idza wahabahu lahu. Menurut Imam Ibnu Himam, ayat ini wa anna laisa lil insani illa ma sa'a ini, seseorang tidak akan mendapatkan pahala apapun kecuali dari ibadah. Tapi menurut Imam Ibnu Himam, ini adalah annaha muqayyadun bima yahabahul amil. Itu kalau oleh seorang yang mengamalkan, seorang yang beramal ibadah tidak diberikan kepada orang lain. Laisa lil insani man sa'a ghairahu nasiban illa idza wahabu. Jadi kalau misalnya amal ibadah ini diniatkan untuk diberikan orang lain pahalanya, maka boleh. Fahina idin yakunu lahu.
maka boleh. Wa amma qauluhu alaihi salatu wassalam, ya la yasumu ahadun an ahadin wa la yusalli ahadun an ahadin. Ada sebuah hadis yang menyatakan wala yasumu ahadun an ahadin wala yusalli. Penjelasan dari ini wala yasumu ahadun an ahadin ini adalah seseorang tidak bisa menggantikan. Contoh, sampean mau sholat, sampean mau puasa. Sekarang kita puasa bulan Ramadan. Ada 2 orang puasa bulan Ramadan. Yang satunya nggak puasa. Bilang kepada temannya, saya nggak usah puasa. Cukup nitip kepada sampean aja puasanya. Nggak bisa. Begitu juga wala yusolli ahadun an ahadin. Seseorang tidak bisa menggantikan sholat seseorang. Seseorang tidak bisa menggantikan sholat temannya. Ada 2 orang. Mau kemana? Mau sholat maghrib. Sudah, saya nggak usah sholat dulu. Saya nitip kepada sampean aja sholat maghrib. Saya nggak usah pakai sholat. Ini nggak bisa. Wala yusolli ahadun an ahadin. Qala ngendika al-imamu sinten Imam Al-Mausili fi Kitabil Ikhtiyar wa madhhabu ahli sunnah anna lil insani an yaj'ala thawaba amalihi li ghairihi wa yasilu. Imam Al-Mausili, seorang yang bermadhab Imam Hanafi, mengatakan anna lil insani ay yaj'ala thawaba amalihi li ghairihi. Ini orang yang bermadhab Imam Hanafi juga menyatakan bahwa seseorang bisa memberikan pahala amaliyahnya untuk diberikan kepada orang lain. Wayasilu, dan nyampe. Li haditsil Khu'aithimah waqad marra fil haji walima ruwiya annahu alaihi salatu wassalam Dhuha bikabshaini amlahaini ahaduhuma an nafsihi wal akharu an ummatihi ja'ala thawabahu an ummatihi. Wa ruwiya anna rajulan qala ya Rasulullah. Wa ruwiya lan dan riwayataken anna rajulan sak temene wong lanang qala iku ngendika sapa rajulan, ya Rasulullah, hidup Kanjeng Rasul, inna ummi sak temene ibu ingsun iftalatat nafsaha sedo nafsuha apa awak dhewe ne umi fahallaha mongko ana ta iku tetep kedue umi ajrun apa ganjaran inta saddaqtu lamun sedekah sapa ingsun anha saking umi. Ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, wahai Rasulullah, ibu saya telah meninggal. Andai kata saya bersedekah, apakah ibu saya mendapatkan andai kata saya bersedekah untuk ibu saya, apakah ibu saya akan mendapatkan pahalanya? Apa jawabnya Rasulullah? Qala na'am. Qala ngendika sinten Rasulullah, lan ikut tetep gede sira apa ajrun. Rasulullah menjawab, iya. Ibu kamu akan mendapatkan pahala, walakah, dan kamu juga akan mendapatkan pahala. Jadi nggak salah kalau kita mengadakan haul kepada untuk orang tua kita, bersedekah arasol untuk orang tua kita, pahalanya diberikan kepada orang tua kita, itu malah justru kita juga mendapatkan pahala daripada sedekah itu. Wa rafa'at lan ngangkat imra'atun sapa wong wadon sobiyaha ing bocah cilike imra'ah. Wa qalat lan ngendika sapa imra'ah, ya Rasulullah, ali hadza hajjun. Ya Rasulullah, do Kanjeng Rasul, ali hadza ana ta iku keduwe ikilah sobi, hajjun apa haji? Qala na'am walaki ajrun. Qala ngendika sinten Kanjeng Rasul, na'am nggih, walakilan iku tetap kedua sira ajrun apa ganjaran. Ada dalil lagi, hadis seorang perempuan datang kepada Rasulullah, ngangkat bayinya, ditunjukkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah anak yang sekecil ini bisa haji? Kata Rasulullah, na'am.
walaka ajrun. Iya, dan walaki ajrun, dan kamu juga akan mendapatkan pahalanya. Al jawabu utawi jawabe anil ayati saking ayat wa anna laisa lil insani illa ma sa'a min wujuhin saking pira-pira arah. Ahaduha utawi salah sijine jawab. Ahaduha utawi salah sijine wujuh annaha siqat ala qaulihi am lam yunabba fi suhuf Musa wa Ibrahim alladzi wafa. Asani utawi kang kaping pindho annaha sak temene ayat mansukhatun iku dinasakh bi qouli ta'ala alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ada yang mengatakan bahwa hadis itu sudah dinasakh dengan Al-Qur'an yang bunyinya adalah alhaqna bihim dzurriyyatahum. Yang ketiga jawabannya adalah asalisu qala ar-Rabi'u, qala ngendika ar-Rabi'u sinten Rabi' bin Anas, al-muradu bil insani huna al-kafir. Al-muradu merupakan bil insani kelawan al-insan wa anna laisa lil insan huna ing dalam ikilah ayat al-kafir iku wong kang kafir. Amal mukminu anapun utawi wong kang mukmin lahu iku tetep keduwe mukmin ajru ma sa'a wa sa'yun lahu. Jawaban yang ketiga, yang dimaksud dengan ayat wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, bahwa seseorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali pahalanya dia sendiri. Itu apabila seseorang yang diberikan pahala itu adalah al-kafir, al-insan yang disebutkan di sini adalah al-kafir. Kalau sesama mukminnya nggak apa-apa. Orang yang membacakan tahlil mendapatkan pahala, orang yang dibacakan tahlil juga akan mendapatkan pahala. Sanian mazhabul malikiyati. Yang kedua adalah dari sudut pandang Imam Malik. Orang-orang yang bermazhab kepada Imam Malik. Qala ngendika Ibnul Haji sapa Ibnul Had fil madkhali ing dalam al-madkhal. Lau qara'a fi baitihi wa ahdalahu lawas salat. Andai kata seseorang membaca Al-Quran di rumahnya sendiri, kemudian hadiah pahala itu diberikan kepada mayit, lawas salat, pasti nyampe. Jawabnya Imam Mutakhir ketika ditanyakan, apakah bacaannya orang-orang yang membaca Al-Quran kemudian dibaca lalu itu nyampe? Dijawab oleh imam-imam mutakhirin, orang-orang zaman sekarang, nyampe. Buktinya apa? Buktinya tidak bisa kembali lagi ke rumah bacaannya. Wa qala lan ngendika al-qadhi sinten al-qadhi Iyad rahimahullah taala fi syarhi ing dalam syarhi al-qadhi ala sahihil muslim ing atase kitab sahihul muslim. Fi syarhi haditsil jaridah ing dalam jaridah. Jaridah itu pelapa kurma. Akan ha ing jaridah an-nabi sinten kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alal qabraini ing atase kuburan loro. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam la'allahu yukhaffifu anhuma madamata rotbataini. La'allahu menawa al-jarida la'allahu menawa man yukhaffafu iku den entengaken anhuma saking kobro ini madamata selagine langgeng apa kobro ini jaridata ini rutbata ini iku telas karone. Pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan para sahabat, kemudian mendengar bahwa di kuburan ada orang yang menangis. Ya, lalu diambillah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ambil sebongkah bungkana korma.
dibelah menjadi dua, kemudian ditaruh di masing-masing kuburan itu. Ada dua kuburan. Nah, apa dawuhnya Rasulullah? La'allahu yukhaffafu anhu ma madamat rotbataini. Dengan harapan mudah-mudahan si mayit yang ada di dalam kuburan itu siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala selama pohon kurma tersebut masih dalam keadaan basah. Jadi jangan salahkan kalau sekarang kalau banyak orang bawa bunga ditaruh di kuburan, ini adalah berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan la'allahu yukhaffafu anhuma madamata rotbataini. Kala ngendika sapa man ma ing barang nasu kang utawi nasima akhoda ngalap al ulama usapa ulama min hadza saking ikilah hadis istihbaba qiraatil qur'ani ing den sunatakane maca Al-Qur'an alal mayyit ing atase mayit li annahu idza khaffafa anhu bitasbihil jaridataini wa huma jamadun fa qiraatul qur'ani aula. Ulama-ulama mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran itu betul-betul pahalanya bisa nyampe kepada orang yang mati. Dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan pelapah kurma di atas kuburan yang dengan harapan dengan pelapah kurma itu siksanya orang yang ada ringankan. Kalau pelapah kurma saja bisa melakukan seperti itu, wahuma jamadun, pelapah kurma ini adalah benda yang mati. Faqiraatul Qur'ani aula. Bacaan Al-Quran itu lebih utama daripada hanya sekedar pelapah kurma. Salisan mazhabus syafi'iyati. Yang ketiga adalah mazhab syafi'i. Mazhab syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i ini justru lebih banyak yang menyatakan mentahqiq bahwa pahala itu betul-betul bisa nyampe. Ini mazhab yang banyak diikuti oleh ulama-ulama di Indonesia. Tapi perlu kita pertahankan sebagai generasi Nahdlatul Ulama harus betul-betul menjadi benteng bahwa keberadaan jam'iyah, keberadaan amaliyah nahdiyah ini betul-betul diperkuat. Karena sekarang banyak ulama-ulama yang baru, alumni Timur Tengah yang tidak jelas gurunya, ya, menyatakan bahwa manaqib bid'ah, tahlil bid'ah, 7 hari bid'ah, walimatul hamal bid'ah. Mereka dengan cara-cara yang halus mengelabui generasi-generasi muda. Ini saya pesankan kepada generasi-generasi muda. Lebih-lebih generasi-generasi muda putri yang aktif di sosial media, aktif di Instagram, aktif di Facebook, ya, aktif agar betul-betul cermat untuk memilih ustadz. Banyak ustadz yang ya mengelabui amalia-amalia dengan memberikan pujaan-pujaan kepada generasi muda yang akhirnya nanti ya, diseret untuk mengikuti faham-faham mereka dengan guru-guru. Banyak sekarang di Facebook ini ustadz yang ahlus sunnah an-nahdiyah itu tidak sampai 10% yang mengupload video-video, yang mengupload
tausiah-tausiahnya di sosial media, kalah jauh dengan mereka. Mudah-mudahan amalia kita ini betul-betul dirasa manfaatnya untuk generasi Islam. Wa qad qala lan teman-teman Imam sapa Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Nawawi Kabir, ya. Makbaranya ada di Syria. Ya, Nawawi Kabir. Pengarang Al-Wirdul Imam An-Nawawi. Qala ashabuna rahimahullah wa yustahabbu liz-zairi ayyusallima 'alal maqabir. Imam Nawawi mengatakan bahwa kita yang ziarah kubur disunnatkan untuk menyampaikan salam, membaca salam. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Wa yad'u liman yazuruhu wa li jami'i ahlil maqbarati. Kemudian mereka mendoakan orang yang ziarah, orang yang ada di dalam kuburan mendoakan orang yang ziarah. Wali jami'i ahlil makbaroti, dan mendoakan semua orang yang ada di kuburan itu. Wal afdalu ayyakuna salam wa du'a bima wa yustahabu ayyaqra'a ma tayassara wa yad'u lahum aqibaha nasu alaihi Syafi'i wa tafaqu alil ashab. Nah, ini buktinya bahwa Imam Nawawi menyatakan bahwa kalau kita masuk ke dalam kuburan kita disunatkan untuk membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat ila akhir. Disunatkan lagi membaca Al-Qur'an, ma tayassara minal Qur'an. Enggak harus Al-Qur'an 30 juz. Ayaqra' minal Qur'an. Wa yad'u lahum akibaha, dan membaca doa setelah membaca Al-Qur'an. Allahumma ij'al thawab azim wa ma halalnahu min qouli la ilaha illallah masabahnu min kulli subhanallah wa masallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila akhir. Dengan harapan apa yang dibaca tadi disampaikan kepada orang-orang yang sudah meninggal di dalam kubur. Waqad jawazalan teman-teman menangakan al-qadi sapa qadi Husain al-istijara ing nyewa ala qiraatil Qur'ani ing ngatasi maca Qur'an ala indal mayyiti ing dalam sandinge mayit. Qadi Husain, seorang yang bermadzhab Syafi'i, mengatakan bahwa boleh kita seseorang untuk membaca Al-Quran yang nanti pahalanya dihadiahkan kepada mayit. Sebagaimana kita kalau 7 hari matinya seseorang, kita ngundang beberapa orang untuk membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, kemudian kita memberikan ujroh, kita memberikan upah kepada mereka, enggak apa-apa. Wa qala lan ngendika Ibnu Shalah wa yambaghi ayyakula Allahumma ausil thawaba ma qara'na li fulan. Wa qala lan ngendika Ibnu Shalah sinten Ibnu Shalah wa yambaghi apa yen tong ngucap sapa wong Allahumma ausil thawaba ma qara'na li fulan. Imam Ibnu Shalah mengatakan kita hendaknya boleh menyampaikan seyogyanya kita pada saat selesai membaca tahlil, kita membaca doa bunyinya Allahumma thawaba ma qara'na. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau menyampaikan pahala yang kami baca ini kepada fulan, kepada siapa? Pada seseorang yang kita inginkan. Fayaj'aluhu du'aan wa la yakhtalifu fi dzalikal qarib wal ba'id, baik itu di dekat mayit ataupun di tempat yang jauh. Jazmu binaf'i hadza,
li'annahu idza nafa'a du'a wa jaza bima laysa lid-da'i fali'anna yajuzu bima lahu aula wa hadza la yukhtassu bil qira'ah bal yajri fi sa'iril a'mal. Menurut Ibnu Shalah, ya, bukan hanya sekedar bacaan Al-Qur'an saja yang pahalanya bisa sampai kepada mayit, bal yajri fi sa'iril a'mal, dan juga amalia-amalia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga bisa pahalanya diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Robi'an, yang keempat, ini adalah mazhab Al-Hanabila, mazhabnya Imam Hambali. Qala ngendika al-imamu sinten Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala. Al-mayyitu utawi mayit yasilu iku tumeka ilahi maring mayit kullu syai'in apa saben-saben suwiji minal khairi saking kebagusan. Linnususi krana pira-pira nas alwaridati kang tumeka fihi ing dalem kama nakola kama koyok barang nakola kang nukilhu ing ma fi kasirin ing dalem kang akeh min kutubil madhabi saking pira-pira kitab Imam Hambali menyatakan al mayyit ilahi kullu syai'inil khair. Segala sesuatu amal baik itu bisa nyampe kepada mayit. Linususil waridah, karena ada dalil-dalil yang nyampe seperti itu. Qala ngendika al-Muwafiq sapa Imam Muwafiq Ibnu Qudamah al-Maqdisi al-Hambali fi Kitabil Mughni faslun wa ayyu qurbatin fa'alaha wa ja'ala thawabaha lil mayyitil muslim nafa'a dzalika insyaallah. Imam Muwafiq bin Qudamah menyatakan amal baik yang pahalanya diberikan kepada mayit yang muslim, digarisbawahi mayit yang muslim, mayit yang kafir tidak nyampe. Nafa'ahu dzalika insyaallah. Semua itu akan nyampe kepada mayit dan memberikan manfaat kepada mayit. Amma doa wal istighfar wa shadaqatu wa adaul wajibat fala a'lamu fi khilafan. Istighfar, sedekah dan juga perbuatan-perbuatan yang wajib yang lainnya, fala a'lamu fi khilafan. Saya tidak mengetahui perbedaan sama sekali. Artinya ittifaq, betul-betul sepakat bahwa pahalanya itu betul-betul nyampe kepada mayit. Wajaat lan ngendika imraatun, wajaat lan teko imraatun sapa wong wadon ilan nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat mongko ngendika sapa imraah, ya Rasulullah, do kanjeng Rasul, inna faridatullahi sak temene kefardunane Allah fil haji ing dalam haji adrokat iku numekani apa farido abi ing bapak ingsun syaikhon ing wong kang tuwa kabiron la yastati'u ora kuwasa sapa abi ayas buta apa yen to netep sapa abi ala rohilati ing atase tunggangan afa ahujja ana to haji ingsun anhu saking abi. Kala ngendika sinten Kanjeng Rasul, araiti ana to ningali sira wadon laukana lamuno ana iku ala abiki iku ing atase bapak sira dainun apa utang akunti ana to sira dia tahu iku wong kang nyauri dain. Qalat ngendika sapa imraatun na'am. Qala fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Fadainullahi mongko utawi utang maring Allah ahaqqu iku luwih ngahaki ayyuqda iku yen to den
pada suatu saat ada orang perempuan datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya diwajibkan haji kepada umat Islam itu ketika orang tua saya sudah betul-betul tua dan sudah tidak bisa lagi naik kendaraan. Bagaimana? Apakah saya bisa melaksanakan haji untuk orang tua saya? Jawabnya Rasulullah, ara'aiti law kana ala abiki dainun. Kata Rasulullah, coba lihat, kalau misalnya ayah kamu mempunyai hutang, apakah kamu akan membayarnya? Lalu orang perempuan tersebut menyatakan, qalat na'am. Iya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Sesungguhnya hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Apa? Hadis ini membuktikan bahwa seseorang dapat melakukan amal ibadah yang mana pahalanya diberikan kepada orang lain. Orang perempuan ini melakukan haji, melaksanakan haji dalam rangka pahalanya supaya bisa nyampe kepada orang tuanya. Wa qala lidzadzi sa'alahu inna ummi matat. Ada seseorang juga yang bertanya, sesungguhnya ibu saya mati. Wa 'alaiha shaumu syahrin, dan ibu saya mempunyai hutang puasa 1 bulan. Afa asumu anha? Apakah saya melaksanakan puasa untuk ibu saya? Rasulullah menjawab, na'am. Ini artinya puasa juga sama seperti itu. Kalau orang tua kita mempunyai hutang puasa, maka kita diperbolehkan untuk melakukan puasa, yang mana puasa itu pahalanya diberikan kepada orang tua kita. Ada dalil-dalil penting. Nususun wadihatun fi masyru'iyah hadzal amr an a'immatin yustanadu ilaihim al-mukhalifun wa yastambituna ilaihim. Ini ada dalil-dalil yang menyatakan, yang digunakan oleh orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana dalil-dalil ini dikeluarkan oleh imam mereka yang mereka tidak mengikuti ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naqala sahibul futuhat al-ilahiyah ala tafsiril jalalain inda tafsir qoulihi ta'ala wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. An Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah ini adalah syekh yang dijadikan oleh orang-orang non Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang dijadikan patokan. Ibnu Taimiyah menyatakan banyak hal. Aktsara min 20 naw'an tufidu annal muslima yantafi'u bi amali ghairihi haitsu qala Asy-Syaikh Taqiyuddin Abul Abbas Ibnu Taimiyah, man i'taqada annal insana la yantafi'u bi ilmihi faqad kharafal ijma'. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa Syekh Taqiyuddin Abul Abbas Ibnu Taimiyah menyatakan, barang siapa yang menyatakan bahwa amal seseorang tidak bisa diambil manfaat oleh orang lain, maka faqad kharafal ijma', maka dia merusak ijma'. Wadzalika utawi mengkono-mengkono qaul batilun iku batil min wujuhin saking piro-piro arah katsiroten kang akeh. Orang-orang yang menyatakan
bahwa amalia seseorang itu tidak bisa diambil manfaat dari orang lain untuk orang lain, ini adalah batilun min wujuhin katsiratin. Ini adalah statement atau ungkapan yang batil. Ahaduha annal insana yantafi'u bi du'ai ghairihi wa wal intifa bi amalil ghair. Sesungguhnya seseorang yang bisa mengambil manfaat dari doa seseorang, maka juga bahwa amalia seseorang itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Tsaniya anna nabiyya saat menikah jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam yashfa'u iku fi fil hisabi summa li ahlil jannati fi dukhuliha. Ini bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat memberikan syafaat orang-orang ketika dihisab, memberikan syafaat kepada orang-orang untuk bisa masuk ke surga. Tsumma li ahlil kabairi fil juru'i minan nar. Orang yang dosanya besar bisa diberikan pertolongan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pada suatu saat Rasulullah ditunjukkan ada jeritan Muhammad di dalam neraka. Rasulullah mendengar, dicari sampai keliling ke neraka, dicari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dicari, dibongkar-bongkar semuanya neraka. Sampai ke sana kemari belum ditemukan oleh Rasulullah. Masih terdengar suara Muhammad, Muhammad, Muhammad. Ternyata suara itu timbul di dasar neraka yang paling dalam, paling gelap, sudah tertimpah batu hitam yang besar. Orang itu oleh Rasulullah SAW, kemudian dibersihkan, diberikan syafaat, dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tersebut bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa. Ada dalil lagi. Anna auladal mu'minin yadkhulul jannata bi amali abaihim. Anak-anaknya orang Islam bisa masuk ke dalam surga bi amali abaihim, disebabkan amal ibadahnya orang tua mereka. Wadzalika intifaun bi mahdin amalil ghair. Seseorang ya bisa ditolong oleh bapaknya. Ya. Memang ada dalil bahwa la yanfa'u malun bin salim itu pada saat hari kiamat. Nah, tapi nanti di dalam hisab orang tua bisa membantu anaknya dalam rangka memberikan syafaat, memberikan pertolongan, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang tuanya. Sabiul qallahu ta'ala fi qissatil ghulamainil yatimaini wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yakfi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaik anta kama saita 'ala nafsik. Falakal hamdu radid wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Risal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma ya azim sultan ya qadimal ihsan ya daiman ni'am ya katsirul jud ya wasil ata ya khafiyul lutfi ya jamil sunya haliman la yajal sholli ya rabbi ala sayyidina murdana sahabati ajmain. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka wa anta lam tazali dzalik ahla ya muyassir kul asir ya jabir kul kasir ya sahib kul farid ya kul fakir ya muqawwi wallahi mahif yassir alaina kul asir fatisir asir alayka yassir. Allahumma ya man la yahtaju lal bayan wa tafsir hajatuna katsir wa anta alimun bi khabir. Allahumma la yakhaf minka la yakhaf. Allahumma hakiman ya najina mimman la yakhaf. Allahumma haqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uhrusna bi anaka
واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نحن كنت قدرنا وصلى الله عليه وسلم. إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمور وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة وارزقنا النظر إلى وجه الكريم. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين رب العالمين في كل حظ عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلمات الفاتحة. Kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan sedikit dari saya manfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.